Kadang kita hidup di dunia ini itu hanya perlu ditemani sebenarnya sih. Karena ya seperti ini, kalau kita lagi ada masalah pasti kita juga butuh teman gitu kan. Cuman ya kita juga introspeksi diri sih, sadar diri. Maksudnya ya kalau di posisi kita lagi down atau lagi ada masalah terus nggak ada yang mau nemenin, ya udah. Tapi kadang juga kayak aku mau loh kayak gini, kayak di saat aku ada masalah terus orang lain nggak ada, minimal kalau kau ada masalah nggak usah cerita ke aku juga gitu. Karena kan kayak kita masing-masing orang pasti beban pikirannya ada. Cuman kayak kalau di saat kita ada masalah terus orang lain nggak ada di saat itu, terus dia ada masalah, dia ngebebani kita kan, kayak itu masalah lagi loh. Masalahnya tuh kayak aku pas ada masalah kau nggak mau bantuin, giliran kau ada masalah kau butuh aku. Nanti juga kayak lebih lucunya lagi tuh kalau orang lain marah sama kita di saat kita nggak ngebantuin gitu masalahnya. Maksudnya kayak minimal kau sebagai orang lain introspeksi diri aja lah gitu. Kenapa saat kau ada masalah kita nggak ada? Nah terus dari musibah yang kemarin juga aku sendiri tuh banyak belajarnya bahwa ya lagi-lagi ini pelajaran buat kita semua, bahwasanya ya harapan kita ya hanya kepada Allah. Kita hanya bisa ya berharap sama Allah aja. Walaupun besok manusianya kasih kecewa kita atau gimana ya udah sih, kayak kita cukup menjaga jarak aja dari mereka. Cuman kalau untuk dendam ya jangan. Aku dari musibah kemarin tuh kalau kayak dendam, kayak mau balas dendam itu kayak enggak. Cuman kalau kayak hilang respectnya tuh kayak ya udah sih, aku nggak mau peduli lagi, aku udah kayak nggak mau kenal mereka lagi gitu. Dan itu juga yang kadang bikin aku capeknya itu karena kalau orang ngecewain kita udah nggak suka sama orang itu. Kayak maksudku gitu, kayak kalau aku udah nggak suka sama kau ya kau menjauh lah gitu. Karena kita juga capek kayak suruh kau menjauh terus gitu. Kita juga risih. Kita itu kenapa kita menjauh dari kau, karena kita nggak suka sama kau gitu. Kita nggak suka sama kau, makanya kita menjauh. Coba kita suka sama kau ya pasti kita kayak respon kau dengan baik gitu kan. Nah ketika kita udah nggak respon kau sekali, 2 kali atau 3 kali itu ya kau introspeksi diri lah, orang ini nggak suka sama aku gitu. Nah ini bukan hanya musibah kemarin, juga hubunganku yang kayak sama orang itu ya, aku kalau udah nggak suka itu ya udah gitu. Jadi minimal ya kau introspeksi diri gitu. Oh berarti si ini nggak suka sama aku gitu. Kalau aku udah nggak respon sekali, 2 kali atau 3 kali itu ya kau udah mundur aja. Karena apa? Karena ya aku nggak suka sama kau gitu. Tapi kalau ada yang nyakitin, dendam nggak. Aku orangnya nggak dendam-dendaman atau kayak mau gimana. Karena kan sekarang lagi viral-viralnya atau lagi musim-musimnya orang kalau kayak nggak suka sama si ini si itu kan, kayak semoga aku nggak. Maksudnya kayak kan kita hidup di dunia ini ya itu. Cuman kayak kadang kalau lagi emosiku datang itu aku pasti kayak doainnya ya kayak gitu sesuai apa yang hatiku memang rasain gitu. Cuman kalau
kita kan manusia, cuman karena kan orang juga nggak bisa marah sama kita karena kan kau yang buat kesalahannya, seharusnya kau introspeksi diri. Cuman sebagian orang kayak gitu, bahkan aku sendiri pun mungkin kadang atau sering, tapi aku nggak sadar kayak gitu. Kadang kita yang buat kesalahan, nah kita buat kesalahan tapi kita nggak sadar, seharusnya itu kita introspeksi diri gitu. Kok yang salah, kok yang nggak mau introspeksi diri, nah gitu. Cuman kan sebagian orang juga untuk sadar diri itu biasanya hanya orang-orang tertentu juga gitu, hanya orang-orang tertentu juga yang kadang bisa dapat kebaikan itu, hidayah itu gitu. Kalau orangnya mungkin, tapi kalian belajar maksudnya kita sama-sama belajar lah gitu. Ada kan arti, tapi N juga sebenarnya kurang ayat ini sadaan hafal ayatnya itu, ada itu yang suatu kebaikan datang ke kita itu ketika Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak ya celakalah kamu itu. Jadi kan cuman mau bilang kita sama-sama introspeksi diri lah, karena kenapa kan juga orangnya kalau nggak suka sama orang ya menghindar gitu, menghindar orangnya. Karena apa ya? Karena ngapain loh, kayak kita kalau kita sakit sama orang ini ya udahlah hindarin aja, ngapain sama dia terus gitu kan. Dan musibah kemarin itu banyak memberikan pelajaran bahwasanya ya tidak mungkin musibah hari ini tuh datang kalau nggak ada kebahagiaan di hari esoknya. Mungkin musibah hari ini tuh esoknya bisa menjadi pembelajaran buat N pribadi, bahwasanya kemarin N ada loh kayak pengalaman seperti ini, pelajaran yang bisa diambil dari musibah seperti ini. Nah karena kan kita juga manusia, cepat atau lambat kita akan kembalikan ke Allah. Jadi kita cuman bagaimana porsinya kita ya berbuat baik kepada orang lain itu. Urusan orang lain mau buruk ke kita ya urusan dia gitu. Intinya ya kalau kita udah baik sama itu orang, terus nyawa kita udah terancam kayak yang kemarin, ya udah lepasin orang itu, bebas. Maksudnya ya nggak usah lagi gitu dekat sama orang seperti itu, karena kan membahayakan diri kita, apalagi kan kita udah baik sama dia. Jadi kalau pelajarannya yang bisa ambil ya itu, pokoknya kita kalau udah terancam di satu orang atau kita udah nggak nyaman, ya udah hindarin aja orangnya, biar hati kita juga nyaman. Karena kan kita juga di dunia ini ya kita butuh ketenangan. Kalau kita selalu sakit, berada di lingkungan yang sakit seperti itu kan ya nggak nyaman juga kan. Nah apalagi kita hidupkan itu ya kita jalani aja bagaimana baiknya, selalu baik sama orang. Kalau orang baik sama kita, kita harus baik sama orang. Kalau orang nggak baik sama kita atau membahayakan kita ya jaga jaraknya, hindari orang itu gitu. Dan N juga percaya nggak mungkin Tuhan membawa yang sejauh ini, ngerasain sakit sesakit ini sampai sering nangis itu pasti ada kebahagiaan yang besok nggak tahu gitu. Jadi kalau besok orang bilang wow hidupnya enak sekali, kok bisa ya kayak gitu ya, karena kemarin ujiannya juga berat.
seberat itu. Jadi kalau kadang kita kalau di atas kan juga sedang membayangkan bagaimana besok ketika di atas terus orang bilang kayak gini, enak ya jadi lo. Enaknya itu di sisi mana? Karena kemarin udah ngerasain bagaimana sakitnya banget. Ada bisa ditukar mau sederhana aja ya. Kita yang gak ada musibah-musibah seperti ini, yang berat-berat seperti ini. Apalagi kalau ingat kemarin itu kayak sakit banget. Apalagi ini ayah lagi sakitnya, masa pemulihan itu jauh dari dia itu ya sakit gitu. Sampai banyak yang ngechat kayak kabarnya ayah gimana, nggak respon. Kenapa ya? Karena nggak mau terlalu libatin orang banyak, nggak mau juga kayak gimana gitu ya, biarkan ya. Kalau masalah lain nggak ngerespon, cuman kalau kayak mereka bahas saya nggak mau, nggak respon itu. Dan untuk masalah-masalah lain juga banyak belajarnya itu dari setiap musibah yang kita hadapi itu Tuhan memberikan beberapa manusianya untuk membantu kita gitu. Kita bisa menilai bahwa mana teman kita bisa memilah-milah. Nah sebanyak itu kan kemarin kayak banyak yang kayak kita anggap teman, kita anggap ini kan. Nah di saat masa musibah inilah kita bisa melihat, oh ini loh yang benar-benar tulus sama kita, ini loh teman kita, ini keluarga kita, ini ya kita bisa menilai gitu. Dan benar kata orang, di saat kita lagi di bawah itu ya kita hanya ya bersama orang-orang yang benar-benar tulus dan sayang sama kita gitu. Dan iya itu tadi, selalu percaya ketika Tuhan memberikan seperti ini, pasti ada banyak kebahagiaan yang kelak Tuhan sediakan buat kita, buat dan keluarganya Cuman entah itu tahun depan kah, atau 2 tahun kemudian, atau kapan. Intinya kalau besok orang bilangnya enak ya jadi kau di posisi kemarin, sekarang pun masih tidak baik-baik saja. Karena di masa ayah kemarin dapat musibahnya, ayah pemulihan, nggak ada di sana. Tapi kemarin balik ke kotanya itu pas malamnya ayah diserang itu, subuhnya udah ada di sana. Bahkan ambil izin kuliah 2 hari itu. Tapi karena besoknya itu harus jadi pematirnya lagi, yang membawakan materinya, pemakalannya, jadi ya harus hadir karena itu kan tanggung jawabnya Dan semoga sih ayahnya bisa sehat kembali, pulih kembali, dan kebahagiaan, hadiah-hadiah yang Allah sediakan buat kami itu bisa cepat kami dapatkan gitu. Dan buat teman-teman, semoga kalian sehat selalu, diberikan kebahagiaan. Buat yang lagi sedih, diberikan kebahagiaan, dilancarkan rezekinya. Buat yang lagi kerja ya semangat, karena kita pasti manusia ya, pasti kita semua pernah berada di titik yang benar-benar kita nggak tahu kita mau kemana. Sama kemarin itu kayak mikirnya kayak gini, kayaknya enak kali ya kalau nikah ini udah nikah, karena kita ada teman ceritanya. Cuman kembali lagi nanti kalau nikah pun jadi beban kan buat suaminya. Jadi kayak oh Tuhan.
Tapi ya kita nggak pernah tahu kan jodoh, siapa tahu besok jodohnya pas sebelum tanyain nanti, atau tanyain ada yang lamar gitu kan, baru orang yang sayang ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, kesabaran, kekuatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.